Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taksilia Putri dari kelas 2B Periode 3 Akuntansi dengan nomor NIM 2101072030. Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas tentang kartu bank, payment point, dan bank garansi. Baik, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kartu bank. Nah, jadi kartu bank atau bank card itu merupakan kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang eh, dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Jadi kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan atau kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Lalu lanjut kita ke selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari kartu bank. Jadi jenis yang pertama itu ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan. Di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah chart card. Jadi chart card ini merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa. Yang pembayaran pelunasannya itu harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, lalu lanjut itu adalah kartu debit. Nah, jadi kartu debit atau merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu atau card holder, serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual atau merchant sebesar nilai transaksi barang dan jasa. Nah, lalu selanjutnya itu adalah cash card. Jadi cash card ini merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan alat penarikan uang tunai secara manual melalui teller bank ataupun melalui ATM. Tetapi pembayarannya ini tuh tidak dapat dilakukan di luar bank. Jadi cash card tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang atau jasa sebagaimana dengan credit card, check card ataupun debit card. Lalu kita lanjut selanjutnya itu adalah private label card. Nah, jadi private label card ini merupakan kartu yang diterbitkan oleh suatu badan usaha, yaitu bukan bank, dan penggunaan kartunya itu hanya sebatas pada perusahaan yang mengeluarkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah smart card. Nah, jadi smart card ini merupakan kartu yang berfungsi sebagai rekening terpadu. Nah, kartu ini itu dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbaharui data dalam microchip sehingga pemegang kartunya itu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya. Nah, lalu adalah check guarantee card. Nah, jadi cek garansi ini merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. Nah, jadi kartu ini itu secara populer di Eropa, terutama Inggris. Nah, di samping itu, kartu tersebut dapat juga digunakan dalam melakukan penarikan uang melalui ATM. Nah, Nah, lalu kita lanjut ke poin yang selanjutnya, itu adalah payment point. Nah, jadi untuk pengertian payment point ini adalah satu jenis perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya itu relatif kecil. Nah, jadi payment point atau rekening titipan yaitu rekening yang menampung pembayaran dari masyarakat untuk keuntungan pihak tertentu.
Umumnya perusahaan publik yang menggunakan jasa bank dan diartikan sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat rekening titipan biasa, yang dimanfaatkan untuk membayar tagihan-tagihan rutin yang jumlahnya itu tidak terlalu besar. Nah, lalu jadi poin-poin ini terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah sistem online payment point atau SOPP. Nah, jadi SOPP ini adalah jadi payment point profesional atau dapat artikan SOPP itu adalah salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana yaitu pembayaran ke rekening desa PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank uh, atau secara cash tunai. Nah, lalu selanjutnya adalah payment point online bank. Lalu selanjutnya itu pengelolaan data secara batch. Nah, jadi sistem pengelola data transaksi dengan cara seperti mengumpulkan terlebih dahulu semua transaksi yang ada dan kemudian pada waktu yang telah ditentukan data transaksi sebelumnya dan sekaligus akan diproses, biasanya dengan merevisi data file master. Nah, lalu ada pengelolaan data mode online. Nah, jadi pengelolaan secara langsung saat data dimasukkan ke dalam sebuah sistem pengelolaan informasi. Nah, jadi pengelolaan data secara online ini dikembangkan untuk diperoleh. Lalu ada pun beberapa penerapan fungsi aplikasi SOPP. Yang pertama itu adalah melihat informasi semua tagihan pelanggan, lalu melayani pembayaran atau pelunasan piutang pelanggan baik itu individu atau kolektif secara kelompok. Nah, lalu memantau pelunasan hutang piutang, denda, serta membuat nota kredit harian secara kumulatif. Lalu memantau data hutang yang belum lunas, lalu mencetak semua laporan yang terkait dengan semua tagihan pelanggan dan hutangnya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah payment point online bank. Nah, jadi salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihannya itu sangat lebih aman, mudah dan murah, serta proses yang tidak rumit. Jadi payment point online bank atau singkatan PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Walaupun ada konsep PPOB-nya, yang pertama itu adalah kerjasama dengan bank dan pos, kemudian memanfaatkan network para pebisnis usaha PPOB. Lalu selanjutnya itu memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan pembayaran. Lalu menumbuhkan peluang usaha pada jasa layanan online yang terdapat dalam masyarakat. Dan beberapa tujuan PPOB yang pertama itu adalah mengamankan kas pendapatan, lalu selanjutnya menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Nah, lalu selanjutnya itu adalah ada keuntungan menggunakan PPOB. Jadi yang pertama itu PPOB itu ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Lalu penghematan biaya operasional bagi pembuka jasa rakyat. Jadi biaya pembuka usaha sangatlah murah dan juga memudahkan masyarakat membayar tagihan rutin setiap bulan tanpa perlu mengantri. Lalu keuntungan yang diperoleh sangat menjanjikan. Jadi semakin banyak melayani loket pembayaran. Lalu PPOB semakin banyak pula pemasukan. Lalu adalah tujuan dari payment point. Jadi yang pertama itu adalah bisa membayar tagihan kapanpun dan dimanapun, mempermudah pembayaran tagihan penyedia jasa, serta dapat membantu perekonomian masyarakat.
Nah, lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu adalah bank garansi. Nah, jadi bank garansi ini merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Lalu adalah tujuan bank garansi. Jadi yang pertama itu adalah memberi bantuan dan fasilitas suatu usaha. Lalu memberi jaminan tidak menderita kerugian. Lalu memberi keuntungan dalam biaya yang harus dibayar nasabah. Dan memberi rasa aman dan tenang serta menumbuhkan rasa percaya. Lalu lanjut ke yang terakhir, yaitu fungsi dari bank garansi. Nah, jadi manfaat dari bank garansi uh, ini adalah sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow, dan terhindar dari kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank. Nah, lalu itu lanjut ke jenis-jenis bank garansi. Jadi ada pertama itu adalah bank garansi tender. Jadi bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor. Lalu ada bank garansi perdagangan. Jadi bank garansi yang diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansi produk-produk pabrik tersebut. Lalu ada bank garansi penangguhan bea masuk. Dan bank garansi yaitu bank garansi untuk menjamin dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Lalu ada bank garansi cukai rokok. Jadi bank garansi yang diberikan untuk menjamin pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan. Lalu untuk rokok yang sudah beredar di pasaran. Lalu ada bank garansi uang muka kerja. Jadi bank garansi ini untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan dari bank garansi. Nah, baik, terima kasih. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.